Salam Nusantara. Hari ini saya akan membahas masalah calon presiden survei dan peluangnya di pemilihan presiden tahun 2024. Dari sisi panggung, beberapa calon presiden survei teratas akan mengalami situasi kehilangan panggung sehingga dia akan terganggu atau terputus komunikasinya ataupun gayanya ataupun dalam mempengaruhi konstituen. Di antaranya adalah yang paling parah adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seringkali atau selalu di posisi 3 besar dalam survei Capres 2024. Anies Baswedan akan berakhir masa jabatannya di bulan Oktober 2022 sehingga praktis akan kehilangan panggung dan akan sulit memiliki ruang ataupun media yang luas dalam pemberitaan selama 1 tahun karena pemilihan ataupun pengajuan calon presiden itu di sekitar September tahun 2023 ya. Kemudian ada Ridwan Kamil ataupun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang masa berakhirnya berakhir bulan September 2023, termasuk Khofifah Indar Parawansa. Mereka relatif tidak kehilangan panggung politik ataupun tidak akan terputus komunikasinya dengan konstituen dalam hal merebut hati ataupun mempengaruhi mereka. Ada calon presiden lain seperti AHY, kemudian mungkin nanti ada muncul dari kalangan menteri yang sedang menjabat, relatif masih memiliki panggung karena status mereka sebagai ketua partai ataupun sebagai yang sedang menjabat. Saya kira akan sulit bagi mereka yang kehilangan panggung dan akan terancam tidak maju sebagai calon presiden di 2024. Ditambah lagi dengan adanya peraturan ataupun undang-undang tentang partai yang mengusung dan mendukung dengan penguasaan kursi 20% atau parliamentary threshold, ataupun mungkin banyak orang yang menyebutkan electoral threshold yang mungkin juga harus dipisahkan dan dibedakan mana yang tepat. Parliamentary threshold hanya akan terjadi ketika sebuah partai atau gabungan partai mengusung dan mendukung, kemudian mengajukan kepada KPU untuk calon presiden dan wakilnya. Saya kira hanya akan ada 2 atau 3 capres dan cawapres di 2024. Untuk pasangan yang 4 calon sangat sulit, bahkan 3 calon pun meskipun secara teori memungkinkan 4 calon 20%, secara matematik bahkan 5 ya, tapi itu tidak mungkin karena perolehan persen suara tidak pernah benar-benar bulat. Artinya yang secara logika matematis adalah 4 calon, tetapi secara kenyataan mungkin hanya 3. Dan 2 calon akan terjadi ketika Koalisi Indonesia Bersatu berhasil mempertahankan koalisinya dan para ketua partai berani untuk mengambil sikap siap beroposisi. Saya kira Anies Baswedan, Ganjar Pranowo akan cukup terancam sekaligus cukup punya peluang.
Terima kasih, itu analisa dari saya. Salam Nusantara.